Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Novia Anggini, absen 17. Dan nama saya Sekar Putri Puspitasari, absen 25. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi bagaimana proses kegiatan Ekspor dan impor. Jadi selamat menonton. Bye-bye. Tujuan video pembelajaran ini adalah 1. Dapat memahami pengertian ekspor dan impor. 2. Dapat mengetahui bagaimana proses kegiatan ekspor dan impor. 3. Dapat mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor. Apakah kalian tahu apa itu ekspor dan impor? Yuk, mari kita bahas pengertian ekspor dan impor. Yang pertama ini adalah ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Mata uang asing ini selanjutnya ditukarkan menjadi rupiah pada bank dalam negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai impor. Selanjutnya adalah pengertian dari impor. Kegiatan impor dapat diartikan sebagai kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut dengan importir. Seorang importir membayar barang yang dibeli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang-barang yang diimpor. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Adapun barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain adalah karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Kalian sudah mempelajari proses tentang ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. Tentu saja dalam kegiatan perdagangan internasional membutuhkan alat pembayaran sah antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Tahukah kalian apa saja alat pembayaran perdagangan internasional? Untuk melakukan transaksi perdagangan internasional, ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan pembayaran. Yuk, mari kita simak transaksi dalam perdagangan internasional sebagai berikut. Pembayaran secara tunai atau cash. Pembayaran secara tunai dilakukan importir apabila importir membayar bersamaan dengan surat pesanan atau diterimanya kabar bahwa barang telah dikirim oleh eksportir. A. Surat wesel bank atas tunjuk. Surat wesel bank atas tunjuk adalah surat perintah yang dibuat bank domestik dalam negeri yang ditunjukkan kepada bank korespondensi di luar negeri. B. Commercial Bills of Exchange. Commercial Bills of Exchange adalah surat yang ditulis oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Dan apabila importir menandatangani berarti ia telah menyetujuinya. C. Letter of Credit. Letter of Credit yaitu suatu cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri dengan menarikan suatu wesel dalam jumlah yang telah ditentukan. Pembukaan rekening atau open account.
Pembukaan rekening adalah cara pembayaran yang dilakukan importir kepada eksportir beberapa hari setelah barang diterima importir. Menurut cara ini, barang telah dikirimkan oleh eksportir, sedangkan importir membayar pada waktu mendatang setelah barang diterima importir. Di sini, eksportir menghadapi risiko sebab uang pembayarannya dari importir belum diterima eksportir padahal barang sudah dikirim. Pada umumnya, cara ini dilakukan eksportir apabila eksportir sudah mengenal betul siapa importirnya dan percaya bahwa barang akan dibayar importir di kemudian hari. Selanjutnya kita akan membahas apa itu devisa. Devisa adalah semua alat pembayaran yang diterima sebagai alat pembayaran luar negeri atau internasional. Fungsi devisa yaitu 1. Sebagai alat pembayaran luar negeri, 2. Membayar impor barang, 3. Membayar jasa dari luar negeri, 4. Membiayai kunjungan pejabat ke luar negeri, 5. Membiayai pengiriman mahasiswa misi kesenian dan misi-misi lain ke luar negeri seperti kedutaan dan konsulat, 6. Mengatasi kesulitan ekonomi dalam kaitannya dengan pembayaran luar negeri. Jenis devisa adalah 1. Devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor barang, penyelenggaraan jasa atau ekspor jasa dan bunga modal. 2. Devisa kredit. Devisa kredit adalah devisa yang diperoleh dari pinjaman atau kredit luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas apa itu valuta asing. Valuta asing merupakan alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional atau mata uang asing. Fungsi utama valuta asing adalah 1. Sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi perdagangan internasional, 2. Sebagai alat stabilisasi kurs mata uang domestik, 3. Sebagai pelindung dari risiko kerugian akibat perubahan kurs yang merugikan di masa depan. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam, 2. Penghematan biaya produksi, 3. Pemenuhan kebutuhan nasional, 4. Perbedaan penguasaan teknologi. Ada beberapa hambatan yang memengaruhi kegiatan perdagangan internasional. Hambatan dalam perdagangan internasional diantaranya 1. Perbedaan mata uang, 2. Kebijakan tiap negara yang berbeda-beda, 3. Adanya konflik serta peperangan. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan perdagangan internasional. Ada beberapa macam kebijakan perdagangan internasional. Yuk mari kita pelajari bersama. 1. Tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara. 2. Kuota impor. Kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. 3. Larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor merupakan kebijakan pemerintah yang melarang barang dan jasa di luar melewati batas negara karena alasan-alasan tertentu. 4. Subsidi. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual barang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. 5. Premi. Premi merupakan pemberian dana dalam bentuk uang kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah.